Ya, pemirsa, dan untuk membahas kepatuhan beribadah masyarakat di masa PSBB yang bertepatan dengan bulan Ramadan tahun ini. Nah, bersama kita saat ini telah tersambung melalui sambungan Skype anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Soleh. Ya, selamat siang Mas Asrorun. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini selama masa PSBB, masa ini masih banyak warga yang beribadah secara berjamaah dengan jumlah yang banyak ini, Mas. Nah, ini bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, terima kasih. Majelis Ulama Indonesia menegakkan komitmen keagamaan dalam setiap pencegahan agar COVID-19 tidak tersebut. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan ibadah, melaksanakan adanya kerumunan itu digeser ke rumah masing-masing. Nanti serta untuk kepentingan di dalam koridor pelaksanaan ibadah, tetapi pada saat yang sama juga kontribusi di dalam pencegahan dan juga penularan COVID-19. Alhamdulillah dari pesawat kita kontribusi dapat ini tetap luar biasa besar, ya. Mencegah terjadinya kerumunan walau di sini status ya yang tetap koridor protokol. Di elemen lain kita juga masih melihat ketidakdisiplinan sebagian masyarakat. Karena begini ya, karakteristik wabah ini ketika kita melaksanakan konsisten terhadap protokol-protokol kesehatan tetapi tidak bersifat masif, tentu ini juga mengurangi ikhtiar kita untuk melakukan pencegahan. Maka mau tidak mau ini harus menjadi gerakan yang bersifat masif dari seluruh elemen masyarakat. Ya, baik Mas Asrorun. Jadi memang kalau dari MUI sendiri kan sudah mengajak jemaah untuk tetap beribadah di rumah seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana sosialisasi MUI terkait beribadah di rumah di masa pandemi ini? Alhamdulillah sosialisasi berjalan sangat maksimal, apalagi ini ada momentum Ramadan di mana masyarakat Muslim Indonesia melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian meningkatkan kajian-kajian keagamaan, dan di setiap kali kajian keagamaan temanya adalah soal kontribusi masyarakat Muslim dalam pencegahan dan juga penanggulangan COVID-19. Kalau kita bisa petakan, maka momentum Ramadan ini adalah momentum yang sangat luar biasa didayagunakan untuk kepentingan penanganan dan juga pencegahan COVID-19. Ini sebagai wujud kontribusi umat beragama, khususnya umat Islam, di dalam pandemi COVID-19 ini. Bahwa kemudian di sana sini ada yang butuh diedukasi, saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan realitas kontribusi keagamaan ini harus kita lihat sebagai hal yang sangat positif, ya, di mana kontribusi keagamaan dan umat beragama secara kreatif, secara mandiri, atas dasar kesadaran keagamaan itu berkontribusi. Ya, baik Mas Asrorun, tadi Anda menyatakan bahwa sosialisasi ini terkait dengan beribadah di rumah kepada jamaah ini memang sudah cukup masif. Tapi apakah perlu ada usaha lain agar himbauan ini bisa lebih bisa lebih didengar gitu oleh masyarakat, misalnya dengan melibatkan aparat penegak hukum, mungkin mengingat saat ini juga terbukti masih ada juga yang melanggar seperti itu, Mas. Nah, ini yang harus dipahami ya, karena ini babnya soal tanggung jawab kolektif kita, tidak hanya pada aspek keagamaan semata,
tetapi juga ada aspek sosial, ada aspek budaya, kemudian di elemen masyarakatnya itu juga ada unsur masyarakat, ada unsur pemerintah, di unsur masyarakatnya ada pelaku usaha, kemudian ada budayawan, ada ekonom, ada pelaku ekonomi kreatif, termasuk juga ada media massa. Bagaimana semua memiliki kesadaran kolektif untuk bahu-membahu bekerja sama di seluruh lingkup yang menjadi tugas bidangnya untuk berkonsentrasi melakukan sosialisasi, kemudian penanganan dan juga penanggulangan COVID-19. Jangan sampai kemudian satu sisi memiliki komitmen dan juga konsistensi, tetapi di sisi yang lain ada ruang terbuka sehingga begitu di satu titik ditutup, ternyata di titik yang lain terbuka. Ini harus menjadi kesadaran kolektif kita. Tetapi pendekatannya harus pendekatan yang bersifat edukatif, persuasif, dan juga pendekatan yang humanis. Baik, jadi Anda mau bilang bahwa perlu juga gitu ada kerjasama dengan pihak hukum, pihak keamanan seperti itu? Iya, take and give lah ya. Jadi aparat termasuk di dalam aparat keamanan juga memahami secara utuh bahwa kondisi COVID-19 ini sekalipun sudah dinyatakan sebagai pandemi nasional, tetapi faktanya di dalam public policy itu kan beragam di tingkat daerah. Penentuan PSBB pun juga beragam di tingkat daerah. Atas dasar apa? Atas dasar kondisi faktual di masing-masing kawasan itu. Demikian juga di dalam konteks keagamaan. Tidak bisa kita gebiah-uyah secara nasional melihat satu policy. Tidak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga memberikan panduan pelaksanaan kegiatan ibadah termasuk sholat Idul Fitri nanti sesuai dengan kondisi faktual keberagaman masing-masing daerah. Ada yang memang belum terkendali sama sekali, maka dalam situasi yang seperti ini konsentrasi ibadah di rumah. Tetapi ada kondisi faktual di daerah yang sama sekali tidak terdampak pada aspek kesehatan ya, pada aspek penularan. Kemudian tidak ada proses mobilitas orang keluar masuk. Orangnya homogen di satu kawasan, misalnya satu desa, satu pulau terpencil misalnya, seperti di Kangean, di daerah-daerah yang terpencil, tidak ada interaksi dengan orang luar juga nggak ada yang masuk. Dalam situasi yang seperti ini berlaku hukum yang juga berbeda dengan kondisi yang berada di daerah yang belum terkendali. Ya baik, jadi intinya memang harus ada kerjasama yang lebih solid lagi ya dari semua elemen masyarakat, harus lebih tegas agar bisa lebih tertib seperti itu ya Mas ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Mas Asrorun Niam Soleh, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa. Ya baik, terima kasih Mas.